Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Api KRI Channel. Kali ini akan membahas materi pelajaran kimia kelas 11, yaitu hukum Hess untuk para santriwati MA Mualimat NW Pancor. Tonton terus videonya ya, semoga cepat dipahami dan dimengerti. Kita lanjutkan para santriwati MA Mualimat kelas 11. Materi berikutnya mengenai penentuan delta H berdasarkan hukum Hess. Penentuan delta H atau sering disebut dengan perubahan entalpi berdasarkan hukum Hess. Nah, ini ditemukan oleh seorang ahli kimia yang bernama Henry Hess, sesuai dengan namanya ya. Nah, ini pada tahun 1980. Menurut si Henry Hess mengatakan bahwa perubahan entalpi atau delta H suatu reaksi tidak bergantung pada jalannya reaksi atau banyaknya tahap reaksi, tetapi hanya bergantung pada kondisi awal, yaitu reaksi, dan kondisi akhir, produk atau hasil reaksi sistem. Saya ulang lagi, bunyi hukum Hess, perubahan entalpi atau delta H suatu reaksi tidak bergantung pada jalannya reaksi atau banyaknya tahap reaksi, tetapi hanya bergantung pada kondisi atau keadaan awal, yaitu reaksi, dan keadaan akhir, yaitu produk atau hasil reaksi sistem. Kita lanjutkan para santriwati, diperhatikan hukum Hess dapat dinyatakan dalam bentuk diagram atau siklus tingkat energi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar atau diagram tahapan reaksi berikut. Nah, di sini ada reaksi A ke B untuk delta H-nya, kemudian A ke C untuk delta H1, kemudian C ke D untuk delta H2, D ke B untuk delta H3. Nah, ini dia yang diminta itu di bawah ya. Berdasarkan hukum Hess, tentukan delta H reaksi A ke B. Jadi ini kuncinya, A ke B ini adalah reaksi yang diminta ya. Reaksi yang diminta. Apa artinya? Jadi reaksi yang diketahui delta H1, 2, 3 harus kita buat menjadi delta H yang seperti ini ya, yaitu A ke B. Caranya bagaimana? Nah, diperhatikan ya. Nah, kita jawab tahap 1, delta H1 maksudnya ya, tahap 1 itu. Perhatikan arah tanda panahnya, A kemana? Ke bawah kan? Berarti A ke C. Kasih jeda delta H1. Nah, kemudian udah selesai untuk delta H1 nya, lanjut ke tahap 2. Tahap 2. Nah, di sini ada reaksi C ke D. Ditulis C ke D. Delta H2. Nah, kemudian udah lanjut ke delta H3 atau tahap ketiga. Nah, di sini D ke B, ke arah atas ya. D ke B. Delta H3. Nah, udah selesai. Hanya 3 tahap reaksi, jangan ditambah ya. Lanjut, kasih garis lurus tanda plus. Nah, sekarang diperhatikan mana zat yang sama tetapi posisi atau letaknya berbeda, tinggal dicoret atau dikurangi. Saya ulang lagi, cari zat yang sama tetapi posisi atau letaknya berbeda, tinggal dicoret atau dikurangi. Nah, kita mulai dari tahap 1. Kita lihat ya mana yang sama. Di sini ada zat C, ada sesudah tanda panah, dan ada sebelum tanda panah dicoret. Habis ya, 1 kurangi 1 habis karena koefisiennya 1. Kalau posisinya sama tidak boleh dicoret ya. Yang dicoret itu yang posisi dan zatnya, posisinya beda, zatnya sama. Lanjut, yang sama ada zat D.
Nah, ini yang dicoret, habis ya. Sisanya yang mana? Ada zat A, turunkan A ke, nah yang sebelah kanan yang mana yang sisa? Yang B. Sama enggak apa yang diminta dengan yang ini? Ini yang diketahui, ini yang diminta, jadi harus sama. Kalau tidak sama yang diminta dengan yang diketahui, hasilnya berarti keliru. Nah, makanya harus hati-hati hukum Hess itu ya. Lanjut, kita delta H sama dengan delta H1 plus delta H2 karena di sini belum ada angka, plus delta H3 karena 3 tahap reaksi. Nah, inilah dia rumus dari penerapan hukum Hess. Saya ulang lagi, inilah dia penerapan rumus hukum Hess. Jadi, rumus hukum Hess nah ini delta H sama dengan delta H1 plus delta H2 plus delta H3, begitu seterusnya, tergantung berapa tahap reaksi ya. Nah, ini dia rumus hukum Hess. Nah, untuk lebih jelasnya para santriwati, kita lanjutkan dengan contoh soal. Tapi sebelumnya ingat kembali aturan untuk penentuan delta H reaksi. Nah, ini saya ingatkan kembali aturannya. Pertama, jika reaksi dibalik, maka delta H harus dibalik. Yang kedua, jika reaksi dikali X, maka delta H reaksi, delta H harus dikali X. Yang terakhir, jika reaksi dibagi X, maka delta H harus dibagi X. Nah, ini dia aturan yang perlu diingat ya sebelum membahas hukum Hess lebih lanjut, karena kita akan bermain dengan ketiga aturan ini. Oke, kita lanjutkan. Kita balik lagi ke contoh soal yang tadi. Diketahui, contoh soal pertama diketahui. Nah, ini diagramnya udah mulai agak ribet dikit. 2A plus B menghasilkan A2B, delta H1 sama dengan min A kilojoule. Kemudian yang berikutnya tahap kedua, 2A plus B, tanda panahnya ke bawah, menghasilkan C plus 2D, delta H2 sama dengan min 2B kilojoule. Tahap ketiga, ini tahap ketiga, mulai dari C plus 2D menghasilkan CD2, delta H3 sama dengan min C kilojoule. Kemudian di sini ada delta H yang ditanyakan, ini yang berarti yang diminta ya, artinya reaksi ini A2B ke CD2 harus dibuat dari tahap 1, 2, dan 3. Nah, bunyi soalnya berdasarkan hukum Hess, tentukan delta H untuk reaksi A2B ke CD2. Berarti ini dia yang tanda tanya delta H-nya ya. Kita jawab sama-sama. Nah, diagram ini harus kita ubah ya dulu. Kalau tidak diubah tidak bisa. Kita deskripsikan dulu. Berarti tahap 1, tahap 1 cari delta H1 ya. Ini dia paling atas. 2A plus B menghasilkan A2B. Ditulis 2A plus B tanda panah menghasilkan A2B. Kasih jeda.
delta H1 sama dengan min A kilojoule. Oke, sudah ya. Lanjut ke tahap 2. Tahap 2, lihat tanda panahnya berarti dari 2A plus B ke bawah ya, tanda panahnya ke bawah ke C plus 2D. Kita tulis 2A plus B menghasilkan, nulisnya tanda panah ya, harus sama biar tidak bingung. C plus 2D, kasih jeda, delta H2 sama dengan min 2B kilojoule, min 2B kilojoule. Oke, lanjut delta H3. Nah, ini dia di bawah ya, tanda panahnya ke kanan. Tahap ketiga, C plus 2D, tanda panah menghasilkan CD2, delta H3 sama dengan min C kilojoule. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita lihat apa yang diminta di sini ya. Nah, ini dia A2B, ini patokan kita karena 3 tahap reaksi ini harus kita buat menjadi satu seperti ini. Nah, kita lanjutkan. Nah, tadi berarti 3 tahap reaksi, tahap 1, 2, 3 harus dibuat menjadi ini ya, yang diminta yaitu A2B menghasilkan CD2. Nah, gimana caranya? Ya, diperhatikan ya, sehingga lihat ini patokannya. Nah, di sini A2B yang diminta itu sebelum tanda panah. Ini ya, A2B yang diminta sebelum tanda panah. Nah, cari A2B pada tahap berapa tempatnya? Cek tahap 1. Oh, ini dia. Sedangkan A2B yang diketahui itu setelah tanda panah. Berarti diapakan supaya sama dengan yang diminta? Reaksinya dibalik. Nah, jadi reaksi ini dibalik ya. Berarti tahap 1. Nah, reaksinya dibalik. Ingat, reaksi dibalik. Dibalik. Reaksinya tulis keterangan karena pemula, berarti A2B tanda panah, agak dikasih jeda ya, menghasilkan 2A plus B. Nah, delta H1 sama dengan, karena tadi reaksinya dibalik, berarti delta H-nya harus dibalik. Yang tadi min A kilojoule berarti menjadi plus A kilojoule. Sesuai dengan aturan ya, jika reaksi dibalik maka delta harus dibalik. Lanjut ke berikutnya. Nah, di sini tahap kedua, cari 2A plus C plus 2A plus B menghasilkan C plus 2D. Di sini tidak ada. Nah, berarti tahap 2 ini reaksinya tetap. Tulis tahap 2 tetap. Apanya yang tetap? Reaksinya. Tinggal ditulis 2A plus B tanda panah, harus sejajar ya biar gampang, biar enggak pusing. C plus 2D, kasih jeda, delta H2 karena reaksinya tetap tidak diapa-apakan, berarti tandanya juga tetap, tanda delta H-nya min 2B kilojoule. Lanjut ke tahap 3. Nah, dicek tahap 3. Nah, di sini ada CD2. CD2 ini yang diminta berada setelah tanda panah. Kita cari di tahap 3 itu. Nah, ini dia CD2 ada setelah tanda panah juga. Jadi, posisi yang diminta dengan yang diketahui itu sama. Berarti reaksinya tetap, tidak dibalik. Tinggal kita tulis C plus 2D tanda panah menghasilkan CD2. Delta H3 sama dengan di sana min C kilojoule. Nah, kalau sudah tinggal dikasih garis. Garis ini harus ya. Plus. Nah, sesudah dikasih garis, ini garisnya harus ya. Tidak boleh enggak. Tanda plus. Sekarang tinggal diperhatikan
mana zat yang sama, koefisiennya sama, tinggal dicoret. Kita cari ya yang sama. Di sini ada 2A. 2A, 2A ya, sama. 2A di tahap pertama ada setelah tanda panah, di tahap kedua ada sebelum tanda panah. Berarti tinggal dicoret, dikurangi maksudnya ya. Kalau posisinya sama, tidak boleh dicoret. Nah, ini tinggal kita coret ya, karena posisinya beda. Zatnya sama, koefisien sama, tetapi posisi beda, tinggal dicoret. Arah coretnya juga harus sama ya, jangan tumpang tindih biar nggak pusing. Lanjut, yang sama zatnya di sini ada B. Nah, di sini juga B, posisinya beda ya. Lanjut cari lagi siapa yang sama. Nah, di sini ada C. Tahap ketiga ada C, posisi beda. Oke. Berikutnya yang sama zatnya posisinya beda. Setelah C itu ada 2D. Ini juga tahap ketiga. Tahap kedua ada 2D, tahap ketiga ada 2D. Nah, semuanya sudah habis dicoret. Nah, di sini yang sisa ada A2B dengan CD2. Ini tidak ada yang sama ya, berarti tidak boleh dicoret. Tinggal ditulis, di bawahnya diturunkan. A2B menghasilkan CD2. Delta H sama dengan, masukkan rumusnya, delta H1 plus delta H2 plus delta H3. Masukkan nilainya. Di sini delta H1 plus A kilojoule, berarti A plus min delta H2 min B min 2B kilojoule plus min C kilojoule. A min plus kali min 2B plus kali min plus C kilojoule. Nah, ini dia jawabannya. Nah, kita lanjutkan para santriwati untuk contoh soal yang kedua. Nah, di sini ada masih diagram reaksi bentuknya, tapi sudah mulai masuk ke persamaan reaksi kimia yang sebenarnya bukan alfabet lagi. Nah, di sini ada delta H1, berarti tahap kedua. Tahap pertama delta H1, kemudian delta H2 tahap kedua. Nah, ini delta H saja, berarti ini yang ditanyakan. Berarti reaksi yang di atas ini adalah reaksi yang ditanyakan. Dari reaksi delta H1 dengan delta H2. Nah, di sini ada, perhatikan arah tanda panah ya. Kita mulai membaca diagramnya. Delta H1 mulai dari CS, padat maksudnya wujudnya, plus O2G menghasilkan COG plus setengah O2G. Tanda panahnya ke bawah untuk delta H1. Oke. Kemudian lanjut ke delta H2. COG plus setengah O2G. Tanda panah tuh ke atas ya. CO2G. Delta H2 sama dengan min 283 kilojoule. Nah, berdasarkan hukum Hess, tentukan delta H untuk reaksi CS plus O2G menghasilkan CO2G. Jadi ini reaksi yang diminta ya. Yang ini yang diketahui delta H1 dengan delta H2. Artinya delta H1 dengan delta H2 ini harus kalian buat menjadi reaksi yang ada di atasnya ini, atau reaksi yang diminta pada soal ya. Kita jawab sama-sama. Nah, ini CS plus O2. Nah, ini dia CS plus O2 ya. Tuh, memudahkan kita buat tahapannya dulu ya. Tahap 1. Nah, ini lihat arah tanda panahnya ke bawah. Mulai dari CS plus O2G. Oke, kita tulis CS plus O2G, tanda panah di ke bawah, tanda panahnya ke bawah. Berarti COG plus setengah O2G. Delta H1, kasih jeda ya, delta H1 min
111 kilojoule. 111 kilojoule. Oke, sudah. Tahap berikutnya tahap 2. Tahap 2 ini delta H2 ke sana ya. Berarti COG plus setengah O2G tanda panah menghasilkan CO2G. Kasih jeda, delta H2 sama dengan min 283 kilojoule. Nah, ini dia tahapannya sudah selesai kita tulis. Tinggal kita jawab ya. Maksudnya dilanjutkan sehingga kita lihat yang diminta persamaan reaksinya di sini CS. Cari CS. Nah, ini dia tahap pertama ya. C yang diminta itu ada sebelum tanda panah. Yang diketahui juga sebelum tanda panah. Berarti tahap 1 ini tidak dibalik atau tetap. Tahap 1 tetap. Reaksinya maksudnya ya. Tinggal ditulis CS plus O2G tanda panah COG plus setengah O2G. Delta H1 sama dengan min 111 kilojoule. Oke. Lanjut ke berikutnya. Nah, di sini CO2. CO2 yang diminta setelah tanda panah. Yang diketahui cari. Ada enggak CO2 di tahap 2? Oh, ini dia. Yang diketahui ada setelah tanda panah. Yang diminta dengan yang diketahui sama posisinya, berarti tahap 2 juga reaksinya tetap. Tahap 2 tetap. Tinggal ditulis, berarti COG plus setengah O2G tanda panah CO2G. Delta H2 sama dengan min 283 kilojoule. Nah, udah selesai 2 tahap reaksi ya. Tinggal dikasih garis. Nah, sekarang perhatikan mana zat yang sama, posisinya beda, dan tandanya sama. Tinggal kita coret. Kalau zatnya sama, kemudian posisinya sama, tandanya juga sama atau beda, itu tidak boleh dicoret. Nah, kalaupun posisinya beda, kemudian tandanya beda, wujud zatnya maksudnya tidak boleh juga dicoret. Ini yang semuanya sama, tetapi posisinya yang berbeda yang dicoret. Nah, di sini ada COG dengan COG dicoret. Setengah O2G dengan setengah O2G. Nah, itu dia yang dicoret. Yang tidak ada di sini, yang tidak dicoret ada CS plus O2 ya. Tahap 1 tinggal diturunkan CS plus O2G tanda panah. Nah, di sini yang dicoret, tidak dicoret tahap 2 ada CO2G. Nah, diperhatikan sama ndak ini dengan soal yang tadi di atas. Nah, jadi harus sama. Reaksi yang diminta dengan yang diketahui itu harus sama. Nah, berikutnya tinggal kita tentukan nilai delta H-nya. Berarti delta H sama dengan delta H1 plus delta H2. Jangan sampai delta H3 karena tidak ada. Fleksibel rumusnya ya. Sama dengan delta H1 nilainya di sana ada min 111 kilojoule plus min 283 kilojoule. Min. Nah, ini ya, pertama dia berhutang 111, tambah ngutang lagi 283. Berarti di sini dia hutangnya tambah banyak, berarti nilainya min. Jumlah hutangnya 111 ditambah dengan 283 menjadi 394 kilojoule. Nah, ini dia jawabannya. Baiklah para santriwati, kita lanjutkan dengan contoh soal yang terakhir, yang ketiga.
Nah, di sini jenisnya berbeda dengan yang contoh soal pertama dan kedua. Pada contoh soal yang ketiga tidak menggunakan diagram ya atau gambar, tetapi menggunakan tahapan reaksi. Nah, di sini bunyi soalnya diketahui reaksi pertama CS plus O2G menghasilkan CO2G, delta H sama dengan min 94 kJ. Kemudian yang berikutnya tahap kedua 2H2G plus O2G menghasilkan 2H2OG, delta H sama dengan min 136 kJ. Yang ketiga 3CS plus 4H2G menghasilkan C3H8G, delta H sama dengan min 24 kJ. Tentukan delta H pada reaksi C3H8G plus 5O2G menghasilkan 3CO2G plus 4H2OG. Kita jawab sama-sama. Nah, ini untuk menjawabnya kuncinya pada ini ya. Ini yang reaksi yang diminta, yang di atas itu adalah reaksi yang diketahui. Artinya, reaksi 3 tahap reaksi yang diketahui ini harus dibuat menjadi satu seperti yang diminta. Seperti yang di bawah ini ya. Ya, pertama kita lihat reaksi yang diminta dulu ya. Di sini C3H8. C3H8 yang diminta itu sebelum tanda panah. Cari di tahap reaksi berapa tempatnya C3H8. Cek. Tahap pertama tidak ada. Tahap kedua tidak ada. Tahap ketiga, oh ini dia. Tahap ketiga tempatnya ya. Nah, tapi posisinya yang berbeda. Di sini yang diketahui ada setelah tanda panah, sedangkan yang diminta sebelum tanda panah. Berarti reaksi ini harus dibalik. Tulis di sini keterangannya biar kalian tidak lupa. Reaksinya dibalik, langsung aja dibalik, jangan ditulis ulang lagi. Berarti C3H8G tanda panah menghasilkan 3CS plus 4H2G. Delta H kasih jeda sama dengan, karena tadi reaksinya dibalik berarti tandanya yang min pada soal reaksi yang diketahui itu tandanya min. Berarti berubah menjadi plus 24 kJ. Kenapa berubah tandanya? Karena reaksinya dibalik. Sekarang lihat yang diminta ini berapa mol koefisiennya. Nah, di sini yang diminta 1 mol. Yang diketahui berapa mol tadi? 1. Berarti jumlah mol yang diminta dengan yang diketahui itu udah sama, berarti tidak perlu dikalikan. Cuman reaksinya dibalik. Oke, lanjut yang berikutnya. Tinggal 5O2. Nah, 5O2 di sini ya, 5O2 di sini O-nya banyak. Kita ambil yang mana? Nah, kalau O-nya seperti ini banyak, bingung kita, lompat aja, cari setelah tanda panah. Ini dia, CO3 ya, 3CO2. 3CO2, cari CO2 ada di tahap reaksi yang keberapa. Kita cek dari pertama, C plus O, ini dia. Nah, jadi ketemu kita CO2. Nah, CO2 yang diminta setelah tanda panah, yang diketahui juga setelah tanda panah, berarti reaksinya tidak perlu dibalik yang ini, berarti reaksinya tetap. Nah, reaksinya tetap, tinggal kita tulis reaksi yang diketahui tadi. Berarti CS plus O2G tanda panah menghasilkan CO2G. Delta H sama dengan min 94 kJ. Nah, sekarang diperhatikan jumlah mol yang diminta ya. Di sini CO2 3 mol yang diminta. Yang diketahui 1 mol.
1 kali berapa supaya dapat 3? Berarti 1 kali 3 kita kalikan 3 semuanya ya, kali 3 kali 3. Berarti ini juga harus dikali 3. Sama dengan min 282 kilojoule. Ini berarti keterangannya tetap dan dikali 3. Itu dia untuk mengingatkan maksudnya ya. Oke, sudah selesai untuk CO2 nya. Yang terakhir tinggal 4H2O. Nah, di sini H2O cari di tahap berapa? Oh, ini dia di tahap kedua. H2O yang diminta itu berada setelah tanda panah, yang diketahui juga setelah tanda panah, berarti posisinya sama. Berarti reaksinya di sini tetap, tidak dibalik, tinggal ditulis ya. Berarti 2H2 plus O2 G tanda panah menghasilkan 2H2O G. Delta H sama dengan min 136 kilojoule. Nah, sekarang perhatikan berapa mol yang diminta di sini. Ada 4. Yang diketahui berapa? 2. Kurangnya tinggal berapa? Tinggal 2. Nah, kan yang diketahui 4. Yang diminta 4, yang diketahui 2. Berarti masih kurang dengan apa yang diminta. Tinggal dikalikan berapa supaya 4. Nah, oke, tadi yang diminta itu 4 mol, yang diketahui cuma 2 mol. Berarti 2 kali berapa supaya 4? Berarti 2 kali 2. Nah, di sini diubah, berarti di sini 4 jadinya ya, bukan 2 lagi. Berarti di sini 1 kali 2. Di sini 2 kali 2 4. Iya, itu dia. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dikasih garis. Jangan lupa ini dikalikan 2 tadi ya, berarti min 272 kilojoule. Oke, di garis. Nah, sekarang cari zat yang sama, posisinya sama dan koefisiennya sama, tinggal dicoret. Nah, di sini ada 3C, tandanya juga sama. 3CS, 3CS. Nah, ini sama, coret. Yang sama juga. Nah, di sini ada 4 posisinya beda ya, 4H2G, 4H2G. Nah, ini O2, 3O2G dengan 2O2G zatnya sama, tetapi posisinya sama, tidak boleh dicoret. Ya, oke. Lanjut. Ini cuman ini yang dicoret. Yang tidak dicoret di sana ada C3, tinggal diturunkan C3H8G. Nah, kemudian ada O2 di sini, 3O2G dengan 2O2G tinggal ditambahkan koefisiennya ya, 3 tambah 2 5 O2G. Nah, ini asalnya 5O2G tadi ya, ditambahkan koefisiennya 3 ditambah 2 sama dengan 5. Zatnya tinggal ditulis 1 yang mewakili 5O2G, tanda panah. Nah, hasilkan 3CO2G plus 4H2OG. Oke. Nah, ini persamaan reaksi ini sama dengan yang diminta di atas ya. Oke. Untuk delta H-nya, delta H sama dengan, tinggal ditambahkan Mi plus 24. Nah, ini 24 plus min 282 plus min 272 kilojoule sama dengan, nah ini 24 plus itu uangnya, berarti plus kali min ya. Nah, min ini ditambahkan berarti jumlahnya min plus min 554 kilojoule. Nah, ini berarti min ini utangnya, sisa utangnya berarti min 530 kilojoule. Nah, ini dia jawabannya. Semoga bisa dipahami.
Nah, itu dia tadi para santriwati sudah saya jelaskan mengenai penentuan delta H berdasarkan hukum Hess. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami, cepat dimengerti. Semangat belajarnya. Sampai ketemu kembali dengan materi berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.